Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Sabrina Azahra dengan NIM 21011071009. Baiklah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu bank syariah serta perbedaannya dengan bank konvensional. Maka minggu ini kita akan membahas bagaimana cara penghimpunan dana bank syariah serta penyaluran dana bank syariah. Yang pertama yaitu kita akan membahas materi tentang penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama ada pengertian penghimpunan dana yaitu merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampung dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Yang pertama ada penghimpunan dana dari bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan di dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang ditetapkan adalah wadiah yad yad amanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah amanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip. Sementara itu dalam wadiah yad amanah pihak yang dititip bank atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dengan ketentuan umum itu yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pihak dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua yaitu bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencangkup izin penyaluran dana yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu terhadap pembukaan rekening bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya-biaya yang benar-benar terjadi. Yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan tidak bertindak sebagai hasbi normal atau pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini dibagi hasilkan berdasarkan hisab yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah itu terbagi dua, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlak, yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyah. Yang pertama kita akan membahas yaitu mudharabah mutlak. Dalam mudharabah mutlak tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, kepada bisnis apa dana yang disimpan itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jika bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana, maupun diperkirakan untuk menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlak, ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
Selanjutnya yaitu ketentuan umum dari mudharabah mutlak. Yang pertama yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai hisab dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang kedua yaitu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bliet deposito kepada deposan. Yang ketiga yaitu tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenakan mengalami saldo negatif. Yang selanjutnya yaitu deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah jangka tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjang otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyah. Yang pertama ada dua jenis mudharabah muqayyah. Yang pertama yaitu mudharabah muqayyah on balance sheet, di mana jenis ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan menggunakan untuk nasabah tertentu. Dengan karakteristik jenis simpanan mudharabah muqayyah bentuk on balance sheet yaitu yang pertama pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Yang kedua yaitu bank wajib memberitahu kepada penyimpanan dana mengenai hisab dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang ketiga yaitu sebagai tanda bukti simpanan bank, menerbitkan bukti simpanan bank. Simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Yang terakhir yaitu untuk deposito mudharabah ini, bank wajib memberikan sertifikat atau denda penyimpanan atau bliet deposito kepada deposan. Selanjutnya yaitu ada mudharabah muqayyah dalam jenis mudharabah muqayyah off balance sheet, di mana jenis ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha. Terdapat 3 karakteristik. Yang pertama yaitu sebagai tanda bukti simpanan bank, penerbit bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Yang kedua yaitu dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Yang ketiga yaitu bank menerima komisi atas jasa yang dipertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pihak pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku hisab bagi hasil. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yaitu yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, yang terakhir yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad berlengkap. Yang pertama yaitu prinsip jual beli atau bai.
Yang prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Yaitu transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya, yaitu yang pertama ada pembiayaan mudharabah, yaitu dikenal sebagai mudharabah saja. Mudharabah berasal dari kata ribu atau keuntungan, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Yang kedua ada pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang tersebut. Barang harus ditentukan secara pasti. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan istisah, yaitu menyerupai produk salam, tapi tidak dalam produk istisah. Pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Klaim istisah dalam bank syariah umumnya diaplikasikan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya yaitu ada prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutayyah atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikannya. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil atau sikrah. Yang pertama yaitu produk pembiayaan sikrah ini dapat didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan pembeli pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dengan ketentuan yang pertama, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah yang dikelola bersama-sama. Yang kedua yaitu menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang ketiga yaitu menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Selanjutnya yaitu memberi pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan tidak menjadi cakap hukum. Selanjutnya yaitu biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Yang terakhir yaitu proyek yang akan dijalani harus disebutkan dalam akad. Selanjutnya yaitu pembiayaan mudharabah. Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari salib al-mal atau keahlian mudharabah. Dengan keuntungan yang pertama yaitu ketentuan yaitu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai. Yang kedua yaitu hasil pengelola modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dengan pendapatan proyek dan perhitungan dengan keuntungan proyek. Hasil usaha dibagi dengan persetujuan dalam akad. Dan bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan nasabah.
Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu produk jasa perbankan lainnya. Yaitu yang pertama ada wakalah, yang kedua ada kafalah, yang ketiga yaitu ada syaf, yang keempat ada qadar, yang kelima ada arahan, yang keenam ada hiwalah, dan yang ketujuh ada ijarah, yang kedelapan ada waqiah. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.